Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Surga merupakan tempat akhir yang diperuntukkan bagi setiap umat muslim yang bertakwa. Jalan menuju surga bagaikan neraka di kehidupan dunia yang fana ini, sehingga tak semua orang mampu melaluinya. Karena itulah tidak semua umat Islam akan mampu masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa hanya sedikit sekali umatnya yang mampu memasukinya. Lantas siapa sajakah yang kelak akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala? Kemudian siapakah golongan yang kelak akan pertama kali akan masuk ke dalam surga? Tonton video ini sampai akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah 3 golongan orang yang pertama masuk surga versi dari Magenta Islam. Disebutkan dalam hadis, sahabat beriman, orang yang pertama kali akan memasuki surga Allah Ta'ala adalah golongan orang-orang yang gugur karena syahid, orang fakir yang tidak minta-minta, serta seorang budak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta tuannya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tertera dalam hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut beliau bersabda, "Aku ditunjukkan 3 orang pertama yang masuk surga, orang yang mati syahid, orang yang suci dan menjaga kehormatan diri, serta budak yang beribadah kepada Allah dengan baik dan baik kepada tuannya." Ketiga golongan orang tersebut memiliki kedudukan istimewa yang membuat mereka pertama kali masuk dan merasakan nikmatnya surga Allah Ta'ala. Apa sajakah keistimewaan tersebut? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Orang yang mati syahid. Salah satu hal mulia dalam ajaran Islam adalah mati dalam membela agama Allah Ta'ala atau mati syahid. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan mati syahid, di mana mereka yang mengalaminya akan mendapatkan berbagai keutamaan di alam barzah dan alam akhirat kelak. Salah satu keutamaan orang yang gugur dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadi golongan orang yang pertama kali memasuki surga. Sesuai dengan hadis yang telah diterangkan sebelumnya, adapun keutamaan lain bagi seorang muslim yang gugur sebagai syuhada juga tertuang dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Meski begitu, kemuliaan mati syahid hendaknya tidak menjadikan seseorang menganggap bahwa hal tersebut lebih baik daripada kehidupan di dunia. Terlebih, kemuliaan mati syahid hendaknya tidak dijadikan alasan bagi seseorang untuk bertindak ekstrim yang merugikan pihak-pihak lain tanpa memikirkan segala akibat yang ditimbulkannya. Orang fakir yang tidak meminta-minta. Sahabat beriman, Islam merupakan agama yang amat memuliakan hambanya, termasuk dalam urusan mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tidak menganjurkan bagi seseorang meminta-minta karena hal tersebut dapat merusak kehormatan dirinya. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa sesungguhnya memikul sikat kayu bakar itu jauh lebih mulia daripada meminta-minta. Karena itulah seorang fakir yang menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta, mereka akan mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala dengan menjadi golongan orang yang pertama masuk surga. Sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat Muslim,
Penghuni surga itu ada 3 macam, yaitu penguasa yang berlaku adil, jujur dan dikaruniai taufik, yakni pertolongan Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Seorang penyayang dan lemah lembut kepada kerabatnya dan kepada sesama muslim, dan seorang fakir yang menahan diri dari meminta-minta, meskipun yang mempunyai keluarga banyak yang harus dinafkahi. Budak yang taat beribadah. Seorang budak senantiasa harus dapat melayani apa yang menjadi titah majikannya. Meski begitu, kecintaan serta ketaatan utama sang budak haruslah tetap kepada penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Karena itulah ada banyak sekali kisah di mana seseorang budak dituntut melayani majikannya terlebih dahulu dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Salah satu contohnya bahkan bisa kita temukan di zaman modern sekarang ini, di mana para karyawan dituntut menangguhkan dan bahkan meninggalkan sholat 5 waktu demi pekerjaan. Bagi budak yang senantiasa taat beribadah serta taat kepada majikannya, Allah Ta'ala menyediakan keistimewaan berupa menjadi golongan pertama yang kelak masuk ke dalam surga. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.